Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa-siswi kelas 9. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu teks laporan percobaan. Langsung saja, silahkan kalian lihat penjelasan materi tersebut dalam video berikut ini. Apa itu laporan? Pernahkah kalian membuat laporan? Jika pernah, apa itu laporan? Ya, jadi laporan yaitu suatu bentuk penyampaian informasi, data, dan berita baik secara lisan maupun tertulis. Teks laporan percobaan. Kalau kita sudah mengetahui apa itu laporan, kemudian yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari teks laporan percobaan. Jadi apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah sebuah teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Jadi, percobaan itu punya tujuan. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan, dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Kemudian yang kedelapan, harus mengandung fakta. Benar-benar terjadi ya fakta itu. Yang kesembilan, bersifat objektif. Objektif itu apa adanya, tidak boleh direkayasa. Yang kesepuluh, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang ke-11, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pendapat atau pemihakan. Yang ke-12, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun secara susunan logis. Tujuan teks laporan percobaan yang pertama, sebagai bukti tertulis adanya eksperimen atau percobaan atau penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, memberi uraian yang detail mengenai kondisi atau keadaan yang terjadi dalam suatu percobaan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Yang keempat, menjadi bentuk tanggung jawab dari sebuah tugas, observasi, dan penelitian. Yang kelima, menyempurnakan atau mencari kekurangan yang terjadi pada percobaan selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum terdiri dari klasifikasi dan pernyataan. Bagian ini menentukan klasifikasi aspek dari suatu yang diuji cobakan seperti alam, tumbuhan, alat, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Yang kedua adalah uraian. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan hingga sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup dan perilaku alamiah bagi makhluk hidup, bisa juga memuat penggunaan bahan dan alat untuk percobaan membuat benda dan hal khusus lainnya. Sebetulnya anak-anak, struktur laporan hasil percobaan itu akan menyesuaikan mengikuti jenis model teks laporan hasil percobaan yang dibuat. Jadi strukturnya tergantung jenis hasil percobaannya. Dalam model percobaan membuat sesuatu, maka strukturnya berbeda lagi. Kalau tadi ada pernyataan dan uraian, kalau untuk model percobaan membuat sesuatu, maka strukturnya menjadi yang pertama,
Tujuan Tujuan itu sendiri adalah menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, dan apa yang akan dibuktikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan membuat suatu hal. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan tersebut. Selanjutnya ada hasil. Menjelaskan hasil percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari laporan percobaan, yakni pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil dari percobaan itu sendiri. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan yaitu menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan hingga dari awal hingga akhirnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.